Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Om RD Official YouTube channel. Yang kali ini saya akan mereview dan tes satu buah atau satu unit. Nah, coba tebak teman-teman, ini adalah Samsung Galaxy Samsung Galaxy A56 5G atau 5G. Oke teman-teman, kenapa saya baru review sekarang? Nah, jadi gini teman-teman, saya cerita sedikit ya untuk unit atau smartphone Samsung Galaxy A56 5G ini. Jadi teman-teman, ini Samsung Galaxy A56 ini sudah saya beli itu sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, terus pertanyaannya, kenapa baru sekarang di review dan tes ya? Nah, saya ingin mengetahui teman-teman, jadi Samsung Galaxy A56 ini bagaimana sih performanya, terus impresinya, kemudian selama 2 bulan ini apa saja nih keluhannya, apa yang dirasakan gitu teman-teman ya. Jadi mungkin baru saya review sekarang. Jadi kemarin kan review dan tes, unboxing review dan tes Motorola Moto G45 dan Realme Note 60X itu adalah sebetulnya duluan ini teman-teman ya. Saya belinya itu, namun karena ingin tuntas lah ibaratnya selama 2 bulan lebih sedikit mungkin ya. Kalau tidak salah sekitar bulan Mei ya, bulan Mei, Juni dan sekarang di awal Juli gitu teman-teman. Terus ya teman-teman, sebagai informasi, jadi dari sekitar bulan Mei Juni itu saya kan merekam ini tanggal 1 Juli ya, hari Selasa. Itu di sebagian besar konten saya di YouTube saya, di channel saya itu menggunakan ini teman-teman untuk merekam dan mengeditnya di YouTube Create gitu teman-teman. Nah, nanti akan saya ceritakan nih apa sih kekurangannya, apa sih kelebihannya. Kalau kelebihan pasti ada kekurangan ya. Terus bagaimana performanya selama 2 bulan itu, apakah menyesal telah membeli Samsung Galaxy A56 5G ini yang katakanlah tidak terbilang murah ya teman-teman. Mungkin tahu ya, Galaxy A56 ini diluncurkan atau dirilis itu berbarengan dengan Samsung Galaxy A36. Tentunya teman-teman yang paham dengan Samsung A56 dan A36 itu ya worth it-an yang mana gitu kan maksudnya. Ya silakan teman-teman punya pendapat, silakan ya. Kalaupun nanti ada yang berkomentar tentang konten saya atau video saya ini, khususnya yang terkait dengan Samsung Galaxy A56 5G ini, silahkan ya, silahkan. Dan disclaimer ya teman-teman, setiap saya mengupload konten saya di YouTube, saya tidak pernah menyarankan untuk membeli ya, baik itu smartphone, smartwatch atau gadget yang lainnya teman-teman yang pernah atau yang akan saya review dan tes ya. Sekalipun misalnya ada mungkin suatu saat ke depannya saya menyarankan ya, tapi nanti pasti saya akan sampaikan di video tersebut. Oke teman-teman, nanti di segmen berikutnya akan kita hardware, software, dan hasil tesnya teman-teman. Oke teman-teman, kenapa saya tadi sampaikan di awal? Jadi begini teman-teman, saya tidak mempromosikan apapun di konten saya ya, itu penjelasan saya. Saya tidak melebih-lebihkan, saya tidak mengurang-urangi. Saya ibaratnya pas saja, pas, dan saya ulang lagi ya, saya tidak pernah mempromosikan teman-teman apa yang saya review. Saya hanya sekedar mereview saja ya, review dan tes, apalagi yang dari unboxing ya, mulai dari unboxing, review dan tes ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut sekarang kita ke penjelasan awal dulu teman-teman. Samsung Galaxy A56 5G ini dirilis bulan Maret tanggal 2 2025 teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga sudah sering atau banyak menonton di channel lain untuk review Samsung ya, silakan ya, ini versi saya
Ini pendapat saya setelah saya menggunakan Samsung Galaxy A56 5G ini selama 2 bulan lebih ya. Gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita bicara ke dimensi dari Samsung Galaxy A56. Seperti biasa, coba kita ukur menggunakan Sigmat ini teman-teman. Ya, bentar. Apakah tercover di sini untuk Samsung Galaxy A56? Ya, ternyata tidak nyampe juga ya. Tidak sampai teman-teman. Oke, kita menurut deskripsi dari websitenya saja ya untuk ukuran ini teman-teman. Untuk ukuran dari Samsung Galaxy A56 ini ya. Jadi Galaxy A56 ini memiliki dimensi 162,2 ini ya. 162,2 kali 77,5 ini ya, dan 7,4 mm. Nih tebalnya teman-teman, 7,4 mm. Kemudian dengan bobot atau beratnya di 198 gram. Memang lebih berat ya, dari Motorola Moto G dan Motorola Moto G45 dan Realme Note 60X itu ya. Oke, sekarang untuk layar ini sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass Victus Plus. Nah, kemudian untuk belakang ini ada Glass Black teman-teman. Jadi masih dari Gorilla susah ya, Gorilla Glass Victus Plus juga ya. Jadi ini katanya sih anti ini teman-teman, anti baret ya, anti coret, baret atau coret ya. Kemudian ini aluminium nih sebelah sini, aluminium plate di sisi-sisinya atas bawah. Sekarang kita bicara ke desain dulu ya. Desain dengan bezel setipis ini atau setebal ini nih ya, suka saya bingung, setipis tapi tebal teman-teman. Oke lah, kita sebutnya setebal 7,4 mm ya. Di sebelah kiri atau di sisi kiri ini polos ya teman-teman, bersih ya, tidak ada apa-apa di sini ya. Kemudian di bagian bawah ini untuk slot SIM card nih yang sebelah kiri saya nih. Kemudian ini port Type C ya, port Type C kelihatan teman-teman. Kemudian ini nggak tahu nih speaker nih yang sebelah sini atau ini ya, pokoknya ada speaker ya, support Dolby juga teman-teman. Memang ketika mendengarkan lagu dari YouTube ya, memutar lagu menggunakan speaker bawaan dari Samsung Galaxy A56 ini lumayan ya, berbeda dengan speaker dari Realme ya, Realme Note itu bagus lah, agak bagus ya. Kemudian dimensi atau bentangan layar di 6,7 in, 87,7% screen to body ratio. Oke, nah saya sampaikan Samsung Galaxy A56 ini sudah support fingerprint di layar teman-teman ya. Nih, keren kan? Wah, jadi bukan di sini lagi teman-teman, sudah di layar. Jadi sudah seperti G Fold atau Note 10. Samsung Note 10 juga sudah ini ya, di layar ya fingerprintnya. Terus apalagi teman-teman, resolusi layar, resolusi, kita bicara resolusi pasti karena kan ini kita pasti melototi layar ya. Ini tajam teman-teman, bersih, jernih ya. Resolusinya di 1080 kali 2340 pixel, 19,5 berbanding 9 di 385 ppi untuk density-nya ya. Kemudian nah tadi di awal proteksinya Corning Gorilla Victus Plus gitu teman-teman ya, untuk body ya, body.
di refresh rate di 120 Hz. Jadi sudah sangat tajam teman-teman. Realme Note 60X aja 90 Hz itu enak lihatnya ya, apalagi ini ya. Kalau kita nggak ini ya teman-teman, maksudnya ketika kita melihat layar itu kan ada perih di mata ya. Nah, di Galaxy A56 ini karena sudah 120 Hz refreshnya, jadi sudah sangat nyaman di mata. Sekarang kita ke sisi sebelah atau ke sisi bawah ya. Sini ada port SIM card nano SIM ya, berjenis nano SIM. Ada dua slot ya. Kemudian ada eSIM juga ya, atau eSIM di Samsung Galaxy A56 5G ini teman-teman. Kemudian ini sudah memiliki sertifikasi IP67, tahan terhadap air sampai dengan 1 meter dan tidak lebih dari 30 menit ya. Kemudian aman terhadap debu teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, di dalam atau bagian dalam Samsung Galaxy A56 ini takut kena debu. Jadi air juga sudah tahan selama 30 menit ya maksimal, dan di kedalaman 1 meter. Layar Super AMOLED ya teman-teman. Untuk layar di Samsung ini ya sudah Super AMOLED, tadi 120 Hz, HDR10 Plus dan 1200 nit dan 1900 nit. Jadi untuk HWM dan peak. Nah, gitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan untuk hardware sekarang ya teman-teman. Hardware Samsung Galaxy A56 ini sudah kita bicara ini dulu lah. Kita ke OS-nya dulu teman-teman. Jadi pada saat launching di bulan Maret tanggal 2 2025 kemarin itu ya sudah Android 15 ya. Nah ini teman-teman. Di One UI version di 7, udah versi 7 ya yang terbaru, Android 15. Nah, menurut info teman-teman di website Samsung Galaxy A56 5G ini support sampai dengan tahun 2031 atau 2032 ya. Jadi menyampaikan support untuk update ya Android itu sampai dengan 6 kali gitu teman-teman. Ya kita lihat aja nanti ya. Mudah-mudahan Samsung A56 ini masih ada di saya. Jadi bisa nanti mungkin Android berikutnya lagi sampai 6 kali itu maksimal. Mungkin gitu ya teman-teman. Sampai dengan tahun 2031 atau 2032 ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang chipset teman-teman. Chipset menggunakan Exynos 1580 4 nanometer ya. Kemudian CPU octa-core 1 kali 2,9 GHz Cortex A720 dan 3 kali 2,6 GHz Cortex A720 dan 4 kali 1,9 GHz Cortex A520. GPU-nya Eclipse 540 untuk Galaxy A56. Oh ya, jadi yang di tangan saya ini teman-teman, RAM 12 GB dan penyimpanan di 256 GB. Tidak ada slot memori, tambahan teman-teman. Jadi ya selama saya menggunakan 2 bulan lebih ini ya kalau nggak di backup ya tahu diri aja lah. Maksudnya tahu diri gimana? Ya dihapus dokumen-dokumen yang sudah
penuh yang kira-kira ini ya, kalau nggak di backup ya hapus gitu teman-teman, maksudnya begitu ya. Jadi ya 256 juga sudah besar ya, tapi tetap kurang teman-teman gitu. Artinya ya karena tidak ada slot micro SD atau tidak ada slot kartu tambahan ya, jadi apa adanya saja gitu teman-teman. Jadi ya harus pandai-pandai gitu ya. Kalau misalkan ada kan memori diperingatkan di Samsung atau di softwarenya itu memori hampir penuh seperti itu. Dan nanti saya sampaikan teman-teman ya, bagaimana setelah saya menggunakan ini selama 2 bulan lebih ini gitu teman-teman ya. Apakah ada kendala, apakah ada kejadian yang mungkin smartphone-nya atau HP-nya ini agak tersendat atau gimana teman-teman, seperti itu ya. Nanti saya sampaikan juga di segmen berikutnya. Oke, sekarang kita ke sektor kamera teman-teman ya. Di Samsung Galaxy A56 5G ini memiliki untuk kamera belakang memiliki 3 kamera dan 1 lampu flash ya di sini di belakang. Kemudian di bagian depan ada 1 kamera ya. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Di sini ya, bentar. Nah ini teman-teman, nah ya, kamera belakang ini 50 megapiksel ya, 50 megapiksel. Kemudian kamera depan di 12 megapiksel ya. Resolusi kamera belakang support di 4K atau Ultra HD ya, di 30 fps, Full HD di maksimal 60 fps, dan HD di 30 fps teman-teman untuk kamera belakang. Untuk kamera depan dia support di Full HD di 30 fps saja ya. Jadi hanya kamera belakang yang support di Full HD di 60 fps. Sangat disayangkan teman-teman ya, di Samsung Galaxy A56 ini untuk 4K-nya hanya di 30 fps saja. Kenapa tidak dimaksimalkan juga di 60 fps gitu teman-teman ya. Nah, selama ini teman-teman, karena di 4K-nya itu kurang maksimal menurut saya ya, saya menggunakan atau sering menggunakan di perekaman video itu di Full HD di 60 fps. Jadi gambarnya itu, rekamannya itu bagus ya, smooth, halus gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk review dan tes Samsung Galaxy A56 5G ini ya teman-teman. Jadi setelah saya gunakan selama 2 bulan lebih ini, sangat terasa ya. Ya kalau ditanya nyesel nggak beli Samsung Galaxy A56 5G ini, apalagi ini harganya tidak murah ya teman-teman. Jadi dia ada di kelas menengah untuk Samsung Galaxy A56 5G ini. Ya tentunya tadi yang saya jelaskan untuk fitur-fitur kamera, untuk rekam video gitu ya. Jadi hanya support di maksimal 4K atau UHD di 30 fps saja ya untuk kamera belakang ini. Jadi ya sepertinya masih ada yang kurang ya. Seperti ada yang kurang gitu. Harusnya Samsung bisa dimaksimalkan di 4K-nya itu di 60 fps, pasti lebih halus gitu ya. Karena setahu saya di Galaxy Note 10 dan Z Fold 3 itu sudah 4K di 60 ya. Kalau tidak salah di 60 fps juga kalau nggak salah. Jadi ada opsi yang pengen lebih bagus gitu teman-teman, maksud saya. Kemudian speaker ya, speaker di Samsung Galaxy A56 ini sudah Dolby ya. Cuman saya tidak pernah melihat ada tulisan Dolby Atmos ya teman-teman. Cuman memang agak lebih bagus lah daripada speaker Realme Note yang kata saya kemarin di review itu biasa saja. Tapi kalau ini memang sudah lebih bagus ya. Ya masa iya ya, harga menengah tapi speakernya
kurang bagus gitu teman-teman ya. Kemudian untuk USB Type C ini udah 2.0 teman-teman, jadi sudah terbaru, terus support OTG juga ya, USB on the go. Kemudian nah tadi sudah fingerprint di layar teman-teman ya, sudah fingerprint di layar. Kemudian ada NFC juga pastinya ya, ada NFC. Kemudian accelerometer, gyroscope atau gyro, kompas ya. Kemudian apalagi, baterai ini sudah fast charging di 5000 mAh ya. Nah, saya lupa tadi di awal teman-teman, jadi bawaan Samsung Galaxy A56 ini cuman kabel charger aja ya, tidak ada kepala charger ya. Jadi ya mungkin di kelas menengah ke atas Samsung sekarang itu sudah tidak menyertakan di paket pembelian itu kepala charger, jadi ya teman-teman harus beli sendiri ya. Dan ini selama saya gunakan sudah 2 bulan lebih ini teman-teman, saya menggunakan ini. Nah, seperti ini kepala chargernya teman-teman, jadi ini sudah mendukung fast charging ya, super fast charging malah ya, di 45 watt. Oke teman-teman, tadi kan saya sampaikan kepala charger ini support super fast charging ya. Mari kita coba dulu ya teman-teman ya. Nah, kita sambungkan kabel Type C nya ini dengan yang ada aja dulu ya. Nah teman-teman, terlihat ya, super fast charging dari 60% 41 menit until full. Oke teman-teman, di Samsung Galaxy A56 ini ya mungkin sudah pada tahu ya, ada fitur unggulannya yang disebut Awesome Intelligence atau AI ya. Jadi ini merupakan fitur eksklusif dari Samsung ya. Oke teman-teman, sebelum kita ke segmen pengujian menggunakan 3D Mark ya, jadi saya ingin bercerita sedikit ya setelah penggunaan selama 2 bulan lebih ini. Secara umum atau overall dari Samsung Galaxy A56 ini saya nyatakan ini bagus ya, bagus dengan desain full body 87,7 screen to body ratio. Namun ada beberapa kelemahan menurut saya. Jadi ya mungkin bagi yang punya Samsung Galaxy A56 ini, kalau saya sih ini agak anget ya. Jadi nggak ini teman-teman, jadi ketika kita menggenggam ini gampang anget gitu ya. Kalau panas sih mungkin ada yang tidak normal, ini saya sebut anget aja lah ya, anget. Terus sering ini juga teman-teman, sering kalau di game kan ada bahasa nge-lag ya. Nah, pada saat saya mengedit video untuk konten saya di channel saya ini, kadang dia suka nge-lag, jadi seperti kaget gitulah ya. Kalau kaget gimana sih ya. Nah, di Samsung ini juga saya sering menemukan hal seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah terinstall kembali ya. Langsung kita coba untuk pengujian menggunakan 3D Mark ini ya teman-teman. Oke, kita tunggu. Apakah lebih baik dari Motorola Moto G45 kemarin dan Realme Note 60e? Ya pastinya kalau kita bicara harga, bicara hardware juga, serta fitur-fitur dan fasilitas yang terdapat di dalamnya masing-masing, tentunya ya ini pasti jauh lebih baik atau lebih bagus daripada yang tadi saya sebutkan ya. Tapi kan kita harus lihat pembuktiannya dulu teman-teman menggunakan aplikasi 3D Mark ini. Nah ini emang agak berat ya kalau yang 3D Mark yang Wildlife Extreme ini ya. Nanti kita bergeser ke aplikasi yang
ke sub pengujian yang satunya lagi. Ini saya ingin mencoba yang ini, dia dapat di berapa fps. Nah, ini hasilnya teman-teman. Samsung Galaxy A56 overall score 1257, average frame rate atau fps di 7,53. Nah, ini perbandingannya dengan Galaxy S24 sini teman-teman ya. Jadi apa ini ya, lebih tinggi. Oke, kita coba ke yang biasa nih teman-teman ya. Ini sub test dari 3D Mark. Saya menggunakan ini ya, tidak terlalu tinggi lah. Kalau tadi kan ekstrim ya, kalau ini yang biasanya. Karena di smartphone Motorola Moto G45 dan Realme Note 60X menggunakan sub test ini ya. Memang di sini kelihatan bagus ya kalau yang Samsung Galaxy A56 ini teman-teman. Jadi pasti lebih bagus ya, karena harganya juga tidak murah, harga di menengah. Saya menyebutnya semi flagship atau semi premium, karena yang saya tahu untuk kelas harga smartphone premium itu di atas 20 jutaan ya. Jadi kalau Galaxy A56 5G ini kelas menengah ya. Kelas menengah ya, tentunya pasti ada fitur atau fasilitas dari kelas teman-teman mewah atau kelas mahal. Overall score 4648, average frame rate di 27,83 ya. Kita lihat untuk perbandingannya. Nah, dengan Apple iPhone 15 Pro, nah, your score is better than 1% of the results from the Apple iPhone 15 Pro. Jadi apa nih teman-teman? Maksudnya lebih bagus ya daripada Apple iPhone 15 itu ya. Oke lah, ini hanya sekedar pengujian aja ya teman-teman. Saya tidak bermaksud membandingkan. Oke, kita lanjutkan ya, untuk pengujian pengetesan ya, menggunakan atau kita mulai bermain game ya teman-teman. Oke, kita coba untuk Free Fire dulu ya. Seperti di video saya yang Motorola dan review Realme, saya tidak bisa bermain game ya teman-teman. Ini hanya untuk pengujian saja ya. Apakah sekelas Samsung Galaxy A56 lancar bermain game? Nah, seperti ya teman-teman, smooth. Mana nih? Saya nggak tahu nih cara munculinnya. Oh ini. Nah ini teman-teman. Oke ya. Nah, enak teman-teman, smooth. Tuh, gerak-gerakan ininya apa? Gamenya ini enak. Itu. Oke ya, cukup ya untuk pengetesan ini ya teman-teman. Sekarang, nah ini teman-teman, hangat nih di sini nih. Ya nggak apa-apa lah, masih wajar karena kan digunakan ya. Oke, kita langsung keluar saja teman-teman ya.
kita quit, kita keluar, langsung kita ke Mobile Legends saja ya. Oke, kita tunggu. Ini masih tutorial ya. Welcome to Mobile Legends. Hitting the battlefield for the first time? This is all so exciting. Let's go. Ya, teman-teman. Mana nih? Another wave of enemies is approaching. Let's play some more targets mode. Memang berbeda ya. Skills already. Sensasinya bermain Free Fire dan Mobile Legends menggunakan Samsung Galaxy A56 ini. Ya, sekali lagi ya teman-teman, saya tidak mempromosikan, teman-teman harus membeli ini ya. Saya hanya mereview saja. Don't forget to level up your skills. Jadi kurang lebihnya saya sampaikan di review saya ini. Nah, ini hangat nih teman-teman di sini nih, di belakang sini nih. Oke, cukup ya. Langsung kita close saja, close paksa. Oke, tadi sudah dites bermain Free Fire dan Mobile Legends ya teman-teman. Jadi dapat disimpulkan untuk kedua game itu sangat lancar, sangat smooth ya untuk Samsung Galaxy A56. Oke teman-teman, tadi sudah kita tes bermain game ya untuk Free Fire dan Mobile Legends di Samsung Galaxy A56 ini. Oke teman-teman, jadi dapat saya simpulkan ya, dengan harga yang berada di atas kelas entry level, tentunya ini tidak murah ya untuk sekelas Samsung Galaxy A56 5G. Ini yang memori atau RAM 12GB dan penyimpanan di 256GB. Jadi dengan harga yang wah menurut saya, yang tinggi menurut saya, sebanding lah, masih sebanding ya. Jadi artinya teman-teman kalau berminat membeli Samsung Galaxy A56 ini ya memang tidak mengecewakan, tapi ada tapinya teman-teman ya. Jadi ya saya sih tidak menyarankan ya untuk membeli ini, tapi kalau boleh saya bersaran, nah ini mungkin bisa menjadi referensi teman-teman saja ya. Mungkin di luar sana ada yang lebih bagus daripada Samsung Galaxy A56 ini ya, tentunya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihannya ya mungkin desainnya bagus ya, manis, terus di sini serba glossy ya, dibalut dengan aluminium, terus kemudian di belakang di back covernya ini sudah Gorilla Victus Plus juga seperti di layar ya, jadi tahan goresan teman-teman, tahan goresan. Nggak tahu sih, saya belum pernah ngetes pakai yang tajam-tajam ya gitu. Terus apalagi teman-teman untuk kelebihan dan kekurangan? Kalau kita bicara kelebihan ya, tadi desainnya A565 5G ini bagus, manis, cantik, apalagi menarik lah ya. Kemudian lensa untuk foto, kamera ya, foto video ini sudah bagus lah, 4K di 30 fps, tapi menurut saya masih kurang ya, harusnya bisa ke 60 fps. Kemudian tadi saya garis bawahi chipset ya, chipset ini sudah Exynos 1580. Kemudian tadi fitur unggulannya Awesome Intelligence AI.
Dan satu lagi mungkin teman-teman ya yang harus kita tunggu pembuktiannya untuk update atau upgrade versi Android ya selama 6 tahun atau 5 tahun lah ya. Mungkin setiap tahunnya ada versi Android yang dirilis, yang diluncurkan ya. Kemudian untuk kekurangan teman-teman, nah tadi tidak ada kepala charger ya, hanya ada kabel chargernya saja. Ya tentunya teman-teman harus merogoh kocek lagi, harus membeli secara terpisah yang mendukung fast charging, apalagi ini lumayan tinggi ya, 45 watt. Dan mungkin ya ini teman-teman kelemahan atau kekurangan. Tidak ada, menurut saya ya, tidak ada lubang jack audio. Jadi ini murni sudah nirkabel ya, sudah menggunakan Bluetooth saja. Ya mungkin teman-teman bagi yang masih punya headphone yang kabel, yang colok jack ya, tentunya sudah tidak bisa digunakan ya. Ya mungkin itu kekurangan ya, kekurangan menurut saya. Terus hal-hal lain tadi ini, selama pengetesan atau penggunaan dalam konten saya ini teman-teman untuk review dan tes ini hangat ya, hangat. Panas sih tidak, tapi hangat aja ya. Normal mungkin ya, mungkin teman-teman ya. Nah di segmen berikutnya teman-teman nanti akan saya coba video ya, foto menggunakan kamera belakang saja ya. Jadi ada 3 kamera, nanti saya membuat video ya di luar rumah tentunya teman-teman. Oke teman-teman, ini pengetesan video ya menggunakan Full HD di 60 fps ya. Saya merekam ini di sore hari teman-teman. Full HD 60 fps. Ini ultra atau 4K di 30 fps. Bagaimana teman-teman hasilnya? Ini kualitas HD di 30 fps teman-teman. Zoomnya. Ini di HD 30 fps. Ini Ultra HD 30 fps. Ini Full HD di 60 fps. Oke, bagaimana teman-teman hasil pengujian, hasil pengetesan kamera video ya. Tentunya Samsung Galaxy A56 dengan segala fitur dan fasilitas yang terdapat di dalam ini, Samsung Galaxy A56 ini, ya mungkin bagi teman-teman yang sedang mencari smartphone yang menengah, tidak terlalu bawah, namun tidak terlalu mahal juga. Tapi terus terang saja teman-teman, menurut saya mahal. Menurut saya mahal ya. Dan saya pun ya penuh pertimbangan ketika membeli ini. Bagaimana hasilnya teman-teman untuk video foto menggunakan kamera dari Samsung Galaxy A56 5G ini?
Apakah bagus, apakah worth it, silakan. Silakan teman-teman nilai sendiri ya. Saya tidak bisa memaksakan. Kalau menurut saya bagus, ya nanti subjektif ya. Kalau menurut saya jelek juga, ya ini punya saya gitu teman-teman ya. Ya artinya apa yang saya sajikan, apa yang saya tampilkan di konten saya ini adalah real, adalah realitanya. Saya tidak melebih-lebihkan, saya tidak mengurangi, ya. Artinya apa yang saya sampaikan di video saya, kapasitas saya adalah sebagai penyaji saja. Ya, kalau kata bahasa YouTube konten kreator ya. Tapi saya tidak merasa seperti itu. Saya hanya belajar. Saya hanya belajar mereview suatu produk, gadget, ya khususnya gadget lah, yang berkaitan dengan teknologi, smartphone, smartwatch ya, dan mungkin peripheral, peralatan lainnya yang terkait ya, seperti kamera, terus apa lagi teman-teman, handycam, kamera mirrorless ya, kamera. Nah, saya juga punya kamera besar teman-teman, Sony ya, belum sempat saya review nanti ya. Mudah-mudahan bisa saya review juga ya. Dan satu lagi teman-teman, sebelum saya akhiri, saya akan membandingkan ya, kalau bahasa netizen ya, mendang-mending, pilih mana. Tapi kalau saya sih bahasanya pakai pilih mana aja ya. Pilih mana antara Samsung Galaxy A56 5G dengan iPhone 13 yang kemarin saya review ya. Ya memang harga mahalan itu ya, dibanding Samsung Galaxy A56. Ini masih di bawah iPhone 13 ya untuk sekarang ya. Fakta memang ini masih di bawah iPhone 13 yang punya teman saya, yang pernah saya review di channel saya ini teman-teman ya. Dan satu lagi informasi buat teman-teman, di channel saya nanti setelah ini saya upload, saya akan membuat juga konten untuk smartwatch ya. Pilih mana smartwatch 100 ribuan dan 200 ribuan yang pernah saya unboxing, review, dan tes di video sebelumnya. Oke teman-teman, demikian review dan tes untuk Samsung Galaxy A56 5G hari ini oleh saya untuk teman-teman semua. Terima kasih ya sudah menonton sampai dengan akhir. Semoga bermanfaat, semoga terhibur buat teman-teman semua. Ada kekurangan ya dalam penyajian video saya kali ini, saya memohon maaf. Oke teman-teman, terima kasih ya. Sukses selalu untuk teman-teman semua. Salam dari saya. Jangan lupa di next video saksikan kembali video dari saya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.